warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Muhammad Zaki Anugrah dari Politeknik Negeri Padang dengan jurusan akuntansi dan program studi D3 akuntansi. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor absen 16 dan nomor NIM 240107-2015. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yaitu bab 10 tentang pelaporan segmen, evaluasi pasar investasi, dan harga transfer. Topik ini sangat penting buat kalian yang belajar akuntansi manajemen karena intinya adalah bagaimana suatu perusahaan itu bisa tahu mana bagian yang untung dan mana bagian yang rugi. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian segmen. Sebelum masuk, coba kita bayangkan dulu bagaimana suatu perusahaan besar seperti supermarket yang punya 3 divisi, yaitu divisi makanan, elektronik, dan pakaian. Nah, masing-masing itu disebut dengan segmen. Berdasarkan contoh tersebut, apa sih itu segmen? Segmen adalah bagian atau subunit dari suatu perusahaan yang menyediakan informasi penting, khususnya soal biaya variabel atau biaya yang berubah-ubah sesuai kondisi produk, dan biaya tetap yaitu biaya yang selalu ada meskipun produksi terhenti. Contoh-contoh dari bentuk segmen adalah segmen divisi, contohnya adalah divisi elektronik, lini produk, contohnya adalah produk HP ataupun produk laptop, dan divisi kelompok pelanggan, contohnya pelanggan korporat versus retail, dan selanjutnya wilayah penjualan, contohnya wilayah penjualan di Sumatera maupun di Jawa. Nah, kenapa sih laporan segmen itu penting? Karena laporan ini membantu manajer untuk tahu segmen mana yang berkontribusi besar dan biaya yang mana yang dikendalikan. Tanpa informasi ini, manajer ibaratnya menyetir mobil tanpa speedometer. Bisa jalan tapi nggak tahu bagaimana kondisi sebenarnya. Dan yang selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu penyusunan laporan laba rugi segmen variable costing. Sekarang sebelumnya kita lihat bagaimana cara menyusun laporan laba rugi untuk tiap segmen. Metodenya sama, disebut dengan variable costing atau pendekatan biaya variabel. Format dasarnya seperti ini. Untuk komponen yaitu penjualan dikurangi dengan beban variabel, yaitu di mana beban variabel ini mempunyai 2 komponen, yaitu harga pokok penjualan variabel dan beban penjualan ADM variabel. Setelah dikurangi maka dapat margin kontribusi, dan margin kontribusi dikurangi juga jika ada beban tetap langsung, yaitu beban tetap langsung terbagi juga menjadi 2 macam, yaitu overhead tetap langsung dan penjualan dan ADM langsung. Setelah mendapatkan hasil dari pengurangan tersebut, maka akan mendapatkan margin segmennya. Margin segmen juga dikurangi dengan apabila ada overhead tetap umum dan penjualan ADM umum, maka kita akan mendapatkan laba bersihnya. Nah, kunci di sini ada 2 jenis, yaitu biaya tetap langsung dan biaya tetap umum. Di mana biaya tetap langsung adalah biaya yang hanya ada karena segmen itu ada. Kalau segmennya dihapus maka akan hilang, contohnya gaji divisi A. Dan biaya tetap umum adalah biaya yang dibagi bersama oleh semua segmen, meskipun salah satunya dihapus, biaya ini akan tetap ada. Contohnya adalah sewa gedung, kantor pusat, gaji, dan CEO. Nah, selanjutnya adalah kita melihat contoh nyata dari contoh segmen yang telah saya bahas tadi, yaitu yang ini saya mengambil contoh dari Audiomatronics Inc. yang punya 2 produk pemutar MP3 dan DVD pemutar dengan total penjualannya adalah sekitar 690.000 dan margin kontribusi totalnya sebesar 305.500 serta margin segmen totalnya 230.000 dan laba bersihnya kita mendapatkan di sini sekitar 110.500. Sebelumnya kita perlu memperhatikan bahwa margin segmen adalah angka yang paling penting di sini karena ini mengukur seberapa besar kontribusi tiap divisi sebelum biaya umum dipotong. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu evaluasi pusat investasi. Sebelumnya, bagaimana sih cara menilai apakah sebuah divisi itu efisien atau tidak? Berdasarkan mind map yang telah saya buat, ada 3 cara utama untuk menilai apakah suatu divisi itu efisien atau tidak. Yang pertama menggunakan ROI atau Return of Investment, dan yang kedua itu menggunakan RI yaitu Residual Income, dan yang ketiga menggunakan EVA atau Economic Value Added, di mana ROI sendiri adalah cara paling populer dan rumusnya pun paling sederhana, yaitu ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata, atau rumusnya juga bisa diperluas menjadi ROI sama dengan margin dikali perputaran, di mana margin ini adalah laba operasi dibagi total penjualannya.
atau seberapa besar laba dari sebuah rupiah penjualan. Dan perputaran ini rumusnya adalah penjualan dibagi aktiva operasional. Contohnya saya mengambil dari PT Selimar Company, yaitu dengan penjualannya sekitar 480.000 dan laba operasinya sekitar 48.000, aktiva operasi rata-rata sebesar 300.000 dan marginnya yaitu dari laba operasi dibagi dengan penjualan sekitar 10% dan perputarannya yaitu penjualan dibagi dengan aktiva operasi rata-ratanya sekitar 1,6 kali dan ROI-nya sebesar 10% dikali 1,6 dapat dari perputaran, maka hasilnya 16%. Nah, untuk keunggulan ROI ini, keunggulannya mudah dipahami, terus mendorong efisien penggunaan aset. Untuk kelemahannya, mungkin manajer bisa jadi fokus pada keuntungan jangka pendek dan mengabaikan kepentingan jangka panjang suatu perusahaan. Dan yang ketiga adalah metode RI atau residual income. RI adalah cara yang lebih adil, bukannya persentase, tapi RI mengukur laba dari rupiah atau dolar setelah dikurangi biaya minimum yang diharapkan suatu perusahaan. Untuk rumusnya sendiri, RI sama dengan laba operasi dikurangi buka kurung tingkat minimum dikali aktiva operasi tutup kurung. Untuk keunggulan metode RI ini adalah mendorong manajer untuk memilih investasi yang benar-benar menguntungkan. Untuk kelemahannya susah dibandingkan antar divisi yang ukurannya berbeda-beda. Dan yang selanjutnya adalah EVA atau Economic Value Added. EVA sendiri adalah versi yang lebih canggih dari RI. Bedanya, EVA juga memperhitungkan biaya modal, yaitu biaya yang harus dibayar perusahaan karena menggunakan uang dari investor atau pinjaman EVA. EVA fokus pada apakah divisi itu benar-benar menciptakan nilai bagi perusahaan atau tidak. Selanjutnya kita masuk kepada bagian 4 dan bagian 5, yaitu harga transfer dan metode penetapan dari harga transfer. Sekarang, apakah itu harga transfer? Harga transfer adalah harga yang digunakan ketika suatu divisi menjual produk atau jasa ke divisi lain dalam perusahaan yang sama. Contohnya, divisi A membuat komponen lalu dijual ke divisi B yang merakitnya. Kenapa sih ini penting? Karena bagi divisi penjual, harga transfer itu adalah pendapatan, sementara bagi divisi pembelian, yaitu harga transfer itu merupakan biaya. Dan ini mempengaruhi ROI dan laba tiap divisi secara langsung. Ada 3 metode dalam penetapan harga transfer, yaitu harga pasar, berbasis biaya, dan negosiasi. Di mana harga pasar adalah menggunakan harga yang berlaku di luar, yaitu pasar bebas. Ini metode paling ideal karena paling objektif dan paling adil dari antara 3 metode tersebut. Dan yang kedua, berbasis biaya, yaitu menggunakan biaya produksi, biasanya biaya penuh atau biaya variabel, ditambah markup dan dipakai kalau tidak ada harga pasar yang tersedia. Nah, yang ketiga adalah metode negosiasi, yaitu kedua divisi bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan harga. Itu pun harga harus berada di dalam rentang, yaitu floor dan ceiling. Floor sendiri adalah batas bawah, yaitu biaya variabel, dan ceiling adalah batas atas, yaitu harga pasar. Transfer baru akan terjadi kalau floor itu lebih kecil dari ceiling, artinya ada ruang untuk kedua divisi saling menguntungkan. Oke, jadi itulah rangkuman lengkap dari materi kali ini. Mari kita ulangi poin utamanya, yaitu segmen adalah bagian dari perusahaan yang menghasilkan informasi biaya penting, sementara laporan laba rugi segmen menggunakan pendekatan variable costing dan angka kuncinya adalah margin segmen. ROI, RI, dan EVA adalah 3 cara mengevaluasi kinerja divisi investasi. Harga transfer adalah harga jual antar divisi yang internalnya yang bisa ditentukan dengan harga pasar, biaya, atau negosiasi. Nah, mungkin sekian penjelasan materi mind mapping dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.